Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Nadi Media. Kali ini kami kedatangan tamu yang tentu sudah kami undang sebelumnya, ibu-ibu dari Polwan Polres Nganjuk. Dan kebetulan edisi ini adalah edisi khusus. Kita menyambut HUT Polwan. Dan untuk tamu kita kali ini ada Ibtu Nani Yuliati, Kanit Kanit Binmas Dimas Polsek Polsek Prambon. Prambon ya Iya. Bu ya. Terus kemudian yang kedua ada Aibtu Saktian Suryani, Iya, Babin Kamtipmas Kelurahan Tanjung Tanjunganom. Anom. Terus yang ketiga ada Bribtu Rizky Munfarida, Babin Kamtipmas Desa Desa Ngadirejo, Kecamatan Kecamatan Tanjunganom. Tanjunganom. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu Polwan yang sudah menghadiri undangan kami ya. Dan Iya. tentu juga kami berterima kasih kepada Pak Kapolres Nganjuk sudah mengizinkan ibu-ibu untuk datang ke undangan kami. Dan kebetulan kali ini didampingi oleh Pak Kasih Humas ya. Terima kasih kepada Pak Kasih Humas, Pak Pri yang juga mendampingi pada kesempatan kali ini. Ya, tentu kali ini kita akan berbicara atau berbincang tentang seputar Polwan lah, karena temanya kita kan edisi spesial nih Iya. untuk HUT Polwan tahun 2023 ya Bu ya. Iya. Nah, memaknai HUT Polwan ini harusnya seperti apa menurut ibu-ibu nih? Mungkin Bu Nani dulu ya. Iya. Boleh. Jadi untuk memaknai HUT Polwan yang ke-75 ini, Polwan Polres Nganjuk khususnya bertekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena tugas kita adalah melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi lebih kita tingkatkan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat. Selalu memberikan pelayanan kepada Iya. masyarakat Iya. yang terbaik ya Bu ya. Iya, betul. Barangkali yang lain ibu, saya manggilnya ibu aja ya. Iya. Kayaknya sih Memang usianya ibu semua. Iya. sudah ibu-ibu ya Bu ya. Iya. Tapi kalau saya biasanya di desa itu dipanggil Mbak Babin, soalnya Oh, kan gitu. usianya terlalu muda. Oh gitu. Iya, Kalau boleh tahu usia berapa ibu? 27. 27. Berarti lebih muda dari saya dong. Ya, Mbak Farida ya Iya. manggilnya ya. Mbak Farida, kalau menurut Mbak Farida, kita harus memaknai HUT Polwan ini dengan seperti apa sih gitu? Mungkin menurut saya hari ulang tahun Polwan ini adalah momen bagi Polwan untuk mendapatkan apresiasi tentang tugasnya untuk mengemban di kepolisian. Kalau Bu manggilnya Bu siapa ya? Bu Sakti. Bu Sakti ya. Bu Sakti, kalau menurut Bu Sakti gimana nih? HUT Polwan kita harus memaknai gimana nih? Ya, kita lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, agar supaya selalu dicintai masyarakat. Oke, lebih dekat dengan masyarakat ya. Lebih dekat itu dalam artian ya tadi ya disampaikan Tugas-tugasnya. Bu Nani, memberikan pelayanan apa yang diperlukan Iya. masyarakat sebisa betul. mungkin Betul. Polwan akan selalu membantu, gitu ya. Iya. Oke. Ya, dan kebetulan kami juga punya tujuan khusus kenapa ngundang ibu-ibu Polwan selain dalam rangka HUT Polwan. Iya. Kami pilih khusus nih Polwannya. Mm. Bu Nani ini mantan Babin Kamtipmas ya Ibu Iya, ya. betul. Nah, terus kemudian Bu Sakti, Mbak Farida juga Babin Kamtipmas. Iya. Yang biasanya Babin Kamtipmas itu kalaupun tidak semua mayoritas Iya, ya adalah betul. polisi laki-laki. Ini kan menarik nih, Polwan jadi Babin Kamtipmas. Iya. Ya, boleh diceritakan Bu Nani barangkali dulu bagaimana sih perjalanannya menjadi Babin Kamtipmas, karena Bu Nani kan sudah pernah begitu ya. Duluan, ya. Boleh diceritakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi waktu itu saya jadi Babin kalau tidak salah 2010 atau 2011 gitu, lupa sampai 2000 akhir 2015. Jadi waktu itu memang
kayaknya berat karena tugas Babin itu kami tahu juga memang berat. Jadi apa mampu ya nanti. Jadi waktu itu ditunjuk saya, ada lowongan Babin di sama Pak Kapolsek. Maun, siap maun. Mampu awakmu nanti. Mampu dan saya bilang gitu. Jadi waktu itu saya jadi Babin Kelurahan Warujayeng. Kelurahan Warujayeng itu adalah tolak ukurnya untuk kerawanan Kamtipmasnya ya di Warujayeng Di itu. Warujayeng, Dalam hati saya juga saya mampu ndak ya. Akhirnya dijalani saja. Gitu. Saya amati sehari 2 hari sampai 2 minggu. Oh karakternya seperti ini. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu. Waktu itu memang ada programnya Pak Kapolres, Pak Kapolda atau Pak Kapolres sekaligus ya. Jadi Babin itu dalam genggaman. Maksudnya Babin harus bisa merangkul masyarakatnya. Nah, gitu. di situ alhamdulillah saya bisa gitu. Walaupun poluan yang tadinya dianggap mungkin remeh, dianggap sepele sama yang laki-laki karena memang tugas Babin itu kan ini gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa membuktikan, saya bisa ini dan Itu saya pun dijalani berapa tahun tadi, Bu? Di sekitar Warujayeng? 2000 mungkin sekitar 6 tahun lah. 6 tahun ya. Ya, saya jadi 6 Babin tahun ini sekitar. bukan waktu yang pendek sih. Iya, 6 gitu. tahun cukup panjang jadi Iya, Babin Kamtipmas. dan ya. waktu itu saya juga Babin satu-satunya seluruh Indonesia yang poluan itu baru saya ternyata. Saya pun tidak tahu, pokoknya kerja ya kerja saja. Nah setelah ada program waktu itu saya punya terobosan kreatif melaksanakan program Jatim Bebas Pasung. Pak Kapolres istilahnya memancing saya tertarik sampai sekarang pun saya masih ngurusi ODGJ. Gitu. Oh sampai sekarang. Iya sampai sekarang masih. Terus itu gimana tuh Bu? Maksudnya ngurusi itu ya merayu masyarakat yang ini kan biasanya tidak mau berobat. Biasanya tidak mau berobat kita rayu agar mau berobat, agar ini kita fasilitasi. Maksudnya kita bantu untuk berangkat ke rumah sakit. Bahkan sekarang rekan-rekan Babin yang lain juga. Bahkan Mbak Farida tadi malam juga Ya, baru mengantar. selesai ngantar ke ODGJ ya. Iya, ODGJ. di Rumah Sakit Gubernur Surabaya. Sebenarnya itu kan bukan pekerjaan polisi. Tapi kalau kita biarkan akhirnya menjadi pekerjaan polisi. Iya. Gitu. Jadi waktu itu saya memang Babin poluan satu-satunya. Saya akhirnya bangga juga. Wah, aku ternyata se-Indonesia aku tok ya. Babin cewek Kamtipmas yang poluan. ya. Iya. Seluruh Indonesia. Seluruh hanya Indonesia. satu. Nah, Hanya Bu Nani. tahunya saya waktu itu dengan program itu kan akhirnya sampai ke pusat sana, ke Mabes sana. Bahkan ke negara lah gitu loh. Ada yang memantau, ada yang ini. Nah, ternyata dari Mabes sendiri kebetulan waktu itu juga poluan. Bu Juansi atau Bu siapa ya waktu itu. Sekarang jenderal sudah pensiun beliau. Ternyata waktu saya diundang ke Jakarta, oh, Mbak Nani ini ternyata poluan satu-satunya loh Mbak, gitu katanya. Duh gitu Bu. Dan iya, Bu Nani baru tahu pada waktu itu iya, ya. waktu saya diundang ke Jakarta untuk menerima Polmas buat penghargaan lah ya. ya. Penghargaan itu yang diberikan oleh Bapak Harkam waktu itu. Jadi memang cukup panjang perjalanan, tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Nah, namanya poluan waktu itu tugasnya tugas laki-laki di Ban Poluan pasti disepelekan. Ya, Tapi ya. alhamdulillah poluan saya bisa membuktikan kalau saya bisa menjadi yang terbaik bahkan seluruh Indonesia waktu itu. Dan dijalani 6 tahun. 6 tahun. Ya. Luar biasa. Ya tentu banyak hal yang sebenarnya bisa diceritakan ya Bu ya. Iya, 6 tahun itu kan panjang tadi Iya. ya. Jadi yang dilalui dengan masyarakat seperti Iya. apa, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat apa, salah satunya tadi Iya. pada ODGJ gitu Iya, ya. gitu. Cuman kalau bicara semuanya waktunya Nggak nggak cukup. cukup nanti. Mungkin nanti lain waktu Ya, kita bicara boleh. lebih spesifik Iya, gitu ya Bu ya. boleh. Tentu yang diceritakan Bu Nani tadi itu sudah luar biasa peran-perannya sebagai Polwan Babin Kamtipmas gitu kan Bu Iya. ya, selama 6 tahun. Nah kemudian kalau yang juniornya nih, Iya. Polwan yang saat Penerusnya ini ini. masih jadi Babin Kamtipmas gitu, gimana tuh menjalani tanggung jawabnya begitu. Boleh silakan, mau Mbak Farida atau Bu Sakti dulu, bebas. Siapa mau duluan? Kalau kita di desa itu kan dibantu sama perangkat, sama kepala desa, sama Babin. Jadi kita sama-sama bersinergi untuk melayani masyarakat. Namanya 3 pilar. Ya, 3 pilar. pilar. Ya, 3 pilar. Iya.
sama Babinsa ya, Iya, Babinsa, Babinsa. Babin Kamtipmas Iya. dan perangkat desa gitu ya. Ya. Nah, kalau Bu Sakti Babin Kamtipmas mulai tahun berapa, Bu? Tahun 2020. 2020 ya, sampai Iya, sekarang masih sampai ya. sekarang masih Eh, di Kelurahan Tanjung Anom. Oke, kalau Mbak Farida Tahun 2020 juga. Itu 2020. waktu banyaknya kasus pandemi COVID. Ya, Itu mulai ya mulai masuk Babin jadi Kamtipmas ya. babin. Ya. Nah, dari perjalanan 2020 sampai sekarang hampir ya 3 Ya, tahunan 3 tahun. berjalan ya. Ada hal-hal menarik apa yang sudah pernah dilalui gitu dalam hal melayani masyarakat mungkin atau apa begitu selama menjadi Babin Kamtipmas tadi? Mungkin banyak sih pengalaman yang menarik. Soalnya dari awal kan kita belum bisa bersosialisasi sama masyarakat. Itu kan banyak karakternya. Ada yang baik, ada yang lembut, ada yang pengucapannya itu keras. Kita harus paham. Iya, Soalnya kan kita langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di desa itu. Nah, sedangkan apalagi di desa saya itu ada rumah ibadah. Nah, tapi alhamdulillah dari warga masyarakat sekitar juga ikut berpartisipasi dan menjaga toleransinya antar agama juga. Itu dikawal dengan baik ya. Ya. Jadi dengan keberadaan Mbak Farida di situ ya bisa dikatakan bisa menjaga kondusivitas di wilayahnya begitu ya. Ada nggak pengalaman yang apa ya, ya mungkin sangat berkesan sampai sekarang selama 3 tahun berjalan ini yang dialami oleh Mbak Farida? Mungkin yang sangat berkesan ya kemarin Tadi malam. tadi malam lebih tepatnya. Tadi malam. Saya kemarin kan langsung ditelepon sama perangkat desa. Mbak, ini ada namanya warganya lah kasarnya warga desa Ngadirejo Iya. mengamuk. Nah, di sini kan minta tolong didampingi dan membujuk. Itu kan jenis kelaminnya perempuan. Ya. Oke. Jadi kan mungkin dari perempuan, saya babinnya perempuan, dianya perempuan, mungkin kan dari hati ke hati bisa membujuknya dengan baik. Nah, tapi sebelumnya kan sebelum adanya kejadian kemarin itu mbak yang Ngamuk ya. ngamuk itu cerita, tapi ceritanya orang yang seperti itu kan nggak biasa seperti orang normal. Dengan pasti nada keras, kita kan harus mendengarkan. Oh iya mbak, cuma bilang iya ya, jangan diladeni, kan kasarnya seperti itu. Kalau semakin diladeni kan semakin dia ngamuk ya. Nah, habis itu kemarin jam 1 ke rumahnya membujuk, tapi mbaknya belum bisa. Mungkin dari segi emosionalnya, segi pikirannya mungkin belum tenang. Dibujuk sampai sekitar 3:30 baru bisa. Iya, bisa. Itu pun juga banyak kendalanya. Banyak. Kan kemarin saya pakai baju seragam yang namanya Rizky. Dia taunya saya kan Farida, nggak mau. Jadi saya pulang dulu, ganti baju. Ya mbak, ini sudah saya Farida. Oh iya ini Farida, aku nggak mau saya yang namanya Mbak Rizky. Oh gitu. Iya ya. mbak, aku Padahal wajahnya sama ya. Iya sama, tapi dia nggak mau. Ya kan seperti itu. Itu pun masih menunggu lama, suruh nungguin dia, masih cuci-cuci. Tapi ya alhamdulillah. Itu Mbak Farida nungguin terus. Iya nungguin. Sabar menungguin. Sampai berapa jam tuh? Dari jam 1 sampai 3:30. Nunggu orangnya ini ya, beliaunya. Iya tenang dulu. Tenang dulu itu. Setelah 3:30, alhamdulillah kami dari 3 pilar bisa membawa mbaknya ke rumah sakit Menur. Di perjalanan pun saya juga was-was. Takutnya nanti dia ngamuk lagi atau bagaimana. Kan kita nggak tahu posisinya di dalam mobil. Tapi alhamdulillah sampai di rumah sakit tenang, bisa menerima juga. Dampingi terus ya, iya. Sampai ke rumah sakit. Iya, sama orang tuanya juga. Di sisi lain mungkin sebagai seorang orang tua kan mungkin dengan kondisi anaknya seperti itu kan juga malu. Makanya di sini kami 3 pilar, saya Babinsa sama Bapak Perangkat kasih pemahaman. Ini kan demi kebaikan anaknya juga. Iya. Iya. Maksud saya
dalam proses tadi itu perannya Mbak Farida sangat penting ternyata. Apalagi Iya, kan betul. perempuan Iya. keluarganya Bu, ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau mungkin saja ya kalau tidak ada Mbak Farida mungkin agak lebih kesulitan gitu ya. Iya, betul. Tapi karena ya caranya membujuk itu eh, ya mungkin sudah punya teknik sendiri lah. Diajari Bu Nani paling Iya. ya. Berguru Kalau sama saya Bu beda. Nani. Kalau saya malah kalau ngadepi orang seperti itu ya kadang juga harus ikut gila juga gitu loh. Oh gitu. Pura-pura gila juga. Tapi sebentar ya Bu ya, nggak Ya. lama-lama kan gilanya. Jadi ya memang harus ngikuti dia, ngikuti alurnya dia. Kalau enggak gitu kan namanya orang yang gangguan jiwa. Mm-mm. Jiwanya kan yang rusak, yang sakit itu. Jadi ya memang kita harus ikut-ikutan dia. Kadang dia ini pernah suatu ketika saya juga ini orang Singkalanyar. Waktu itu saya dinasnya masih di Warjayeng, tapi nangani sampai ke Singkalanyar Prambon. Mm-mm. Kok ini saya cari tagali apa sih permasalahannya dia kambuh. Ternyata minta motor. Apa sih ya yang harus saya ini? Saya masuk, orang nggak berani masuk. Saya masuk sendiri aja. Itu. Tapi sudah dikawal anggota dari luar, sudah bawa senjata semua. Oh, Karena gitu. orangnya besar, kalau saya pukul mungkin bisa pingsan di tempat saya. Itu perempuan juga. Cowok Gitu. gitu. Berani perempuan berani ya. Ya harus berani memang. Oke. Apa ya seneng loh saya Tapi- bisa nolong itu. Iya. Enakan yang cowok kayaknya sih dari pengalaman. Jadi terus saya gini Merayunya kan. lebih enak. Iya, Nah, lebih waktu enak. itu saya bangun nih pas tidur. Namanya awakmu menang omah toh? Oh nggih. Arep golek SIM ya? Oh ya saya foto SIM gitu. Baru saya bawa ke ini. Kalau kita rayu ini dan itu kelamaan kalau saya gitu. Jadi kita mungkin sesama poluan yang punya membantu permasalahan yang sama, tapi kita punya beda cara untuk Caranya ini. beda-beda ya. Nah, kalau alhamdulillah yang saya fasilitasi untuk berobat itu sudah ratusan orang. Saya terkenal kalau di rumah sakit jiwa Lawang. Kalau di Menur saya jarang ke sana. Tapi kalau di Lawang hampir setiap bulan sekarang masih ke sana. Makanya terkenal kalau saya di sana. Oh, gini. Gitu. Masih ada Iya, yang didampingi di situ Iya. gitu ya Bu ya. iya. Siapapun, iya. Sudah ratusan orang ya. Iya, ODGJ iya. maksudnya. Saya juga punya pengalaman yang lebih menarik dari Mbak Rizky, Mbak Mbak Farida. Farida. Itu. Kebetulan Mbak Saktian belum jadi Babin Tanjung Anom. Tanjung Anom. Ya, saya masih Babin Warjayeng. Waktu itu namanya sekarang tapi sudah meninggal orangnya. Terus kita evakuasi, kita bawa ke Lawang. Itu hanya dia saja yang kita evakuasi. Kita naik Big Bon, dinas dengan Pak Kasat Bimas waktu itu. Di tengah perjalanan pas di Kasembon kan lewatnya Papar ke timur itu kan. Ya, Sampai Kasembon beli jajan. Dulu kita belikan jajan di Indomaret. Pas masuk ini dia sudah ngompol. Namanya ngompol di mobil ya baju dinas saya ini penuh dengan ngompol. Sampai rumah sakit kan sudah jeda waktunya sekitar 2 jam lah sampai Lawang. Ya sudah baunya pas mudal-mudal. Sudah kerasa ya Iya. di sana ya. Saya sampai sana terus langsung izin dokter. Dok, saya titip nggih. Lah Bu Nani mau kemana? Tak beli baju dulu. Saya pesing. Nah itu yang terkesan sama sekali untuk saya itu. Jadi memang pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi jujur, saya kalau ditelepon masyarakat mau jam 1 malam, jam 10 malam, kapan pun, Bu, minta tolong bawa keluarga saya ke Lawang. Itu kayak saya menemukan sesuatu gitu. Oh. Seneng gitu. Nah, jadi seperti itu saya. Ini kesempatan saya untuk Iya. beramal soleh gitu Iya. kira-kira. Betul. Jadi seperti Jadi itu. Bu Nani walaupun dengan pengalaman yang begitu nggak kapok ya. Seneng sampai sekarang sama seneng. Saya anggap ke sana itu rekreasi. Nah, gitu. Siap. Kalau Bu Sakti ada yang, kalau tadi kan sama-sama ODGJ nih Iya. pengalamannya. Kalau Bu Sakti ada yang lebih menarik dari cerita tadi atau ada Ya, yang hampir berbeda sama nih? lah. Hampir sama Iya. ya. Apa tuh yang bisa diceritakan barangkali? Ya pas ketika kita nganter ODGJ gitu pengalamannya. Paling ya itu yang ini. Karena harus menghadapi Ya, bukan orang biasa begitu Iya. ya. benar biasa. Dan itu butuh
apa ya Bu ya, kesabaran. Kesabaran. Kita butuh apa ya? Proses. Kalau saya dulu pernah kasih tahu sama pihak rumah sakit, dia itu sebenarnya juga punya rasa, punya ini. Dia kalau dimanusiakan itu juga lebih jinak gitu loh. Oh gitu ya. Kalau dia dikasari dia akan balas dendam juga kasar. Oke. Bu Nani, selama menjadi Babin Kamtipmas dulu ya, Ya. atau bahkan mungkin sekarang enggak apa-apa Ya. pengalamannya. Kesulitan-kesulitan yang pernah dialami nih, barangkali sampai Bu Nani hampir putus asa gitu. Ada nggak selama jadi poluan nih? Ya sebenarnya banyak sih, cuman saya orangnya cuek, apapun rintangan harus bisa saya taklukkan. Kalau prinsip saya seperti itu. Gitu ya. Gitu. Kalau dulu kan contoh ini bukan mengomongkan, membicarakan instansi lain. Kadang kita kan kalau masyarakat ngurus ini itu kadang susah. Gitu. Bahkan kita mau ngantar ODGJ itu harus ini. Ya, tapi kalau saya prinsip saya harus kena. Gitu. Harus dapat. Harus dapat. Ya, harus terlampaui. Artinya masyarakat harus terlayani ya, gitu ya. Gitu. Karena apa? Siapa sih yang mau jadi ini? Kalau masih dipersulit, yang mau punya penyakit seperti itu, kalau lebih baik mungkin penyakit kanker atau apa itu kan jelas. Kalau ini kan kapan sembuhnya kita juga nggak tahu. Siapa sih yang mau? Kalau saya prinsipnya saya harus bisa membantu masyarakat daripada saya yang sakit seperti masyarakat itu. Gitu loh. Oke. Saya gitu. Kalau Mbak Faridah, ada kesulitan yang pernah dialami saat menjadi poluan Babin Kamtipmas gitu? Baik, kesulitannya mungkin di waktu jam malam. Karena Babin kan harus ada jamnya itu full 1 kali 25 jam mungkin harus standby. Gitu ya. Iya. Kan apalagi saya masih punya anak kecil di 4 tahun dan suami saya juga Polri juga dan Babin juga. Babin juga. Jadi kan takutnya gini, ada kejadian malam berbenturan sama suami dinas malam. Jadi kan anak tidak ada yang jaga. Oh iya. Ya, kesulitannya di situ. Tapi gimana ya tuh alhamdulillah. menyiasatinya gimana? Pernah nggak kejadian gitu? Sering. Suami lagi dinas gitu kan malam, terus tiba-tiba Mbak Farida juga harus ke wilayahnya gitu karena ada sesuatu lah gitu. Pernah ya? Ya sering. Sering. Iya. Terus gimana menyiasatinya? Ya supaya anaknya anaknya juga aman gitu maksud saya. dititipin. Oh, dititipkan. Iya, dititipkan. Jadi harus tetap dilewati ya. Iya. Situasinya seperti apa, kalau sudah ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan, harus berangkat Iya, gitu. Kalau Bu Sakti? Hampir sama juga. Kalau pas jam malam ya, karena anak poluan. nggak ada, ya. Karena poluan. Anak nggak ada yang jaga, terpaksa kadang dibawa. Oh gitu. Iya. Tapi enggak terganggu ya. Iya. Maksudnya tugas kan sambil Bisa bawa anak sama-sama terlaksana. Oh, gitu. Masih kecil juga Iya. anak. Kelas 1 SD. Ini mungkin orang banyak yang nggak tahu, nganggap polisi atau poluan itu ya enak gitu. Enak gitu ya. Enaknya saja yang dilihat gitu loh. Coba Sisanya lihat secara sisi manusianya, sama-sama sebagai manusia kan punya anak juga, punya keluarga. Nah, akhirnya kan juga harus punya tanggung jawab pada keluarga, pada anak gitu ya. Luar biasa. Ya, ini ke Bu Nani dulu. Soal kegiatan dalam rangka HUT Poluan di Nganjuk gitu. Bu Nani kan perwira nih di Poluan Polres Nganjuk gitu. Apa saja nih kegiatan yang diadakan di Polres Nganjuk untuk HUT Poluan kali ini? Banyak sekali. Termasuk kita bakti sosial, bakti kes, donor darah, Gustus School, Poluan Gustus School, Gustus Kampus. Nah, kita menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas yang mungkin memang dinilai saat ini memang kita benar-benar dibutuhkan oleh sekolahan-sekolahan untuk hadir, karena anak-anak sekarang itu mungkin dengan zaman saya dengan zaman sekarang itu berbeda gitu. Pasti beda. Ya, dulu karena nggak ada HP mungkin. Dulu nggak ada HP. Dulu kita lihat polisi saja sudah takut. Kalau sekarang kan enggak gitu. Kita memang harus sering-sering hadir di sekolahan-sekolahan gitu. Kalau saya kebetulan Kanit Bimas hampir setiap minggu
hampir setiap hari keliling di sekolah, walaupun cuma 5 menit menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, walaupun ini kan, kalau sekarang kan anak HP, mainin HP. Iya. Nah kalau kita nggak peduli, nanti masa depannya anak-anak itu seperti apa kita nggak tahu. Jadi ada bakti sosial, Ada bakti sosial, ada donor donor darah, darah, ada gitu olahraga ya. bersama, ada Anjang sana. anjang Anjang sana sana. ke senior-senior polwan yang sudah pensiun, yang gitu ya. itu kita ini Ini sudah dilaksanakan semua atau sudah. Termasuk hari ini terakhir, sebenarnya hari ini masih ada Zoom, ada Webinar. webinar tentang kesiapan polwan, peran polwan untuk menghadapi pemilu Pemilu. 2024. Ya, memang ternyata tadi hasilnya polwan itu memang benar-benar sangat dibutuhkan gitu loh. Jadi memang di sana bukan hanya Polki saja yang mengamankan, ternyata polwan. Nah, sasarannya ya termasuk anak-anak dan para wanita tadi. Mungkin nanti mau melaksanakan apa yang melibatkan anak-anak, akhirnya melanggar pelanggaran-pelanggaran pemilu yang melibatkan anak-anak, nanti polwanlah yang menangani. Tadi udah webinar sudah panjang lebar disampaikan. Akhirnya ya siap tidak siap polwan ya harus siap memang gitu. harus siap. Ya. Oke. Ya, semoga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, dijadwalkan dalam rangka HUT Polwan ini bisa berjalan lancar ya. Amin. Gitu ya. Amin. Ya untuk kemanfaatannya untuk masyarakat. Iya, gitu betul. ya. Itu tentang kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT Polwan tadi. Iya. Terus kemudian saya pengen tahu ini pendapatnya Bu Nani ini. Kalau menurut Bu Nani, polwan itu keistimewaannya seperti apa sih gitu? Kenapa polwan juga menjadi penting di Republik ini gitu? Ya, betul. Baik. Jadi tidak meninggalkan kodrat keibuan. Nah, biasanya malah justru polwan-polwan ini yang, kalau polwan bisa mengerjakan tugasnya laki-laki, tapi laki-laki belum tentu bisa gitu ya. melaksanakan tugasnya polwan. Itulah keistimewaannya polwan gitu. Jadi sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan sebagai abdi negara harus bisa menyeimbangkan. Polwan bisa masak, harus melaksanakan tugas-tugasnya, tugas di rumah, tugas sebagai istri, tugas sebagai ibu, tugas sebagai abdi negara, harus seimbang, harus bisa berjalan bersama-sama. Termasuk yang tadi sampaikan Mbak Farida sama Mbak Saktian tadi. Kendalanya apa? Anak. Tapi polwan mampu. Nyatanya sampai pensiun juga tidak ada kendala apa-apa kan. Tetap berjalan tugasnya, dan anak-anaknya juga banyak yang sukses. Berarti itu kan tidak terlepas dari peran seorang ibu, peran ibu yang menjadi polwan. Gitu. Kalau menurut Mbak Farida gimana nih keistimewaan seorang polwan? Sama seperti yang disampaikan Bu Nani, polwan tak lupa dengan kodratnya sebagai seorang ibu dan istri di keluarganya. Jadi punya tanggung jawab cabang-cabang gitu ya. Tanggung jawabnya lebih besar. Sebagai abdi negara, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri gitu. Jadi harus bisa melewati semua itu gitu ya. Dan selama ini tetap bisa. Iya, alhamdulillah. Gitu ya, Ibu Sakti ya. Iya, harus bisa. Harus bisa. Terus ya waktunya ternyata sudah lumayan panjang juga kita ngobrol gitu. Ini Bu Nani, pesan Bu Nani sebagai salah satu senior di Nganjuk ya, polwan senior di Nganjuk, kepada teman-teman polwan, seperti apa nih pesannya? Ya, pesan saya kepada terutama adik-adik polwan, kita tetap semangat dalam melayani masyarakat. Ingat, tugas kita adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Masyarakat adalah yang utama, dan jangan lupa sebentar lagi kita menghadapi pemilu. Siapkan fisik, tenaga, dan pikiran kita agar kita bisa mengamankan pemilu damai untuk menuju Indonesia maju. Jadi polwan harus lebih kuat lagi ke depan untuk menghadapi ini, karena memang eranya beda. Pemilu yang dulu dengan pemilu sekarang beda. Zamannya lebih
canggih lagi gitu. Ya. Jadi jangan patah semangat, jangan ngersulo, tetap semangat, intinya seperti itu. Siap. Tadi pesan untuk Polwan. Ya. Nah, pesan dari Bu Nani sebagai Polwan Ya, kepada masyarakat ini ya. seperti apa, Bu? Pesan saya kepada masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya, menjadi polisi untuk diri sendiri dan lingkungannya, atau menjadi polmas. Nah, itu karena sangat penting lagi. Karena polisi yang ada sekarang tidak sebanding dengan perkembangan masyarakat. Jadi memang kita ada program Polmas. Nah, itu pemolisian masyarakat harus bisa menjadi polisi untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Jadi dengan begitu nanti tugas-tugas polisi akan terbantu. Nah, dan jangan lupa kepada orang tua tetap diawasi putra-putrinya, jangan sampai salah bergaul, jangan sampai nanti istilahnya menyesal orang tua karena pengawasannya kurang. Jangan sampai anak-anak kita nanti bergaulnya dengan orang-orang yang tidak benar. Dan untuk yang terakhir, pesan saya kepada masyarakat, kepada putra-putrinya yang masih sekolah, yang masih belum waktunya mengendarai kendaraan bermotor, tolong jangan sampai istilahnya anak-anak itu berangkat ke sekolah naik motor, karena akhir-akhir ini kejadian laka lantas yang melibatkan anak-anak itu sampai meninggal dunia cukup tinggi dengan tinggi, ya, gitu. Ya, itu aja penting pesan. itu. Ya. Terima kasih Bu Nani ya, Iya, dan sama-sama. Mbak Farida, Bu Saktian juga. Ini adalah, kalau Bu Nani adalah mantan Babin Kamtipmas Ya. yang berlatar belakang Polwan. Kalau Bu Sakti sama Mbak Farida adalah Polwan yang saat ini masih aktif sebagai Babin Kamtipmas. Yang ini tadi saya sampaikan tidak banyak ya Bu ya. Kalau Iya. di Nganjuk ada berapa Bu? Ada Polwan. 2. Hanya Pol- dua Yang Babin. yang Babin Ya, Kamtipmas. cuman 2 aja. Cuman 2 aja Iya. ya. Makanya saya Iya. bilang tadi tidak banyak ya. Iya. Ternyata di Nganjuk aja hanya 2 Polwan yang menjadi Babin Kamtipmas. Dari 65 Polwan. Semoga ibu-ibu termasuk Bu Nani, Mbak Farida, terus kemudian Bu Sakti bisa menjalankan tugasnya dengan baik, Amin. diberi kelancaran, Amin. sukses selalu Amin. ya, tanpa harus melupakan keluarga. Betul. Bagaimanapun juga tidak bisa keluar itu sebagai ibu rumah tangga ya, Ya. sebagai istri, sebagai abdi negara gitu. Terima kasih saya sampaikan kembali pada Bu Nani, Mbak Farida, dan Bu Sakti atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan selama kita berbicara, selama kita ngobrol lah gitu ya Bu ya. Dan saya kira banyak sekali kisah-kisah tadi yang bisa diambil sisi positifnya oleh masyarakat sebagai teladan lah, sebagai sumber inspirasi bagi masyarakat, dan juga kita bisa tahu gitu, jadi tahu bahwa peran Polwan ternyata ya luar biasa dari cerita-cerita yang disampaikan Bu Nani, sangat dibutuhkan, disampaikan Mbak Farida dan Bu Sakti tadi. Untuk pemirsa, tetap ikuti kami Nadi Media, yang kami pastikan Nadi Media akan menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.